Zulfikar ini tuh sebagai orang yang tidak memiliki jenjang perkuliahan bisa menjadi IM itu gak bakal mungkin. Dulu tuh aku mikirnya kayak gitu, bener-bener mikir, wah udahlah ini mentok nih gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata ngobrol-ngobrol, cari lagi kenalan, cari relasi lagi, ternyata bisa, Cak. Oke, selamat datang kembali bersama saya Arifin Tarma dari Ingin Menjadi, dengan host yang biasa, channel yang biasa, dan selalu kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kak Zul. Terima kasih. Halo, Cak. Halo, gimana kabarnya hari ini, Kak Zul? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Selamat sentosa. Selamat. Dan beliau selalu memberikan inspirasi buat saya karena joke-joke-nya yang ngena gitu ya. Karena banyak temen yang mengatakan kalau saya itu nggak bisa ketawa katanya gitu. Makanya muka-mukanya itu masih muka-muka ya agak tua, tapi masih lah bisa dimudah-mudahin dikit. Justru saya kebalik, Cak. Oh, iya? Saya masih muda tapi wajah saya tua. Oh gitu. Saya kelahiran 2002. Oh 2002? Tapi bohong. Oh iya. Nggak, kalau kamu bener tahun 2002, aku mau bilang kalau aku tahun 2003. Wow. Tapi berapa tahun yang lalu? Nah, sama sih juga 2002, berarti 3 tahun yang lalunya dari 2002. Kayak gitu ya. Jadi gimana hari ini, masih merasa tersesat di jalan yang benar atau masih merasa tersesat di jalan yang tersesat juga? Wah, sebenarnya saya masih tersesat di dalam kesesatan. Sangat-sangat tersesat. Ya. Oke, setidaknya kita sadar kalau kita tersesat lah ya. Oh iya. Karena lebih baik kalau sadar tersesat daripada tidak sadar tapi tidak sesat. Iya. Oke, jadi beberapa waktu lalu kita dipertemukan oleh kehidupan gitu. Betul. Di sini, dan hari ini kita take video ini, kita berada di Kampung Inggris Pare. Sip, betul sekali. Ya seperti yang kalian rasakan, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah datang ke Kampung Inggris selalu dipertemukan dan dipisahkan gitu ya. Kena hashtag Pare jahat. Padahal dia sendiri yang jahat. Nah, sebelum akhirnya kita dipertemukan di Pare itu ada sebuah perjalanan. Kenapa sih si Jul itu harus datang ke Pare itu, sampai pada akhirnya ya ketemu sama banyak orang dari berbagai latar belakang, dari culture, terus budaya culture ya. Culture, pendidikan, dan daerah yang berbeda-beda gitu. Ada suatu cerita yang sangat menarik pasti itu. Pasti ada cerita. Cuman hal yang banget mendasar kenapa saya harus berangkat ke Pare. Waktu itu tuh 2018. Saya tuh sempet waktu di SMA nih, Cak. Flashback agak jauh nih. Oh iya, oke. Beberapa ratus tahun yang lalu. Waktu di SMA tuh saya sebenarnya bimbang kuliah atau enggak. Itu. Cuman waktu saya pikir-pikir lagi, kuliah tuh untuk saya sih ya, perspektif saya tuh kuliah itu ngabisin waktu, ngabisin uang. Itu yang pertama. Terus saya kena celotehan dari temen nih. Kalau misalkan nggak mau ngabisin uang, ngabisin waktu lebih banyak, kenapa nggak ke Kampung Pare aja? Kampung Inggris tuh bener-bener kamu fokus pada satu tujuan, tapi membuka pintu yang lebih banyak. Daripada ke kampus, tujuan kamu banyak, pintunya cuma satu. Gitu. Itu sih hal mendasar. Itu sangat-sangat termotivasi dari itu. Bener gak ya? Gitu kan. Gitu. Terus 2018 nyobain SNMPTN gagal. Oke. Habis itu nyobain SBMPTN, alhamdulillah lulus. Tapi nggak diambil. Kayak gitu. Waktu itu di mana waktu itu? Dulu tuh SBM tuh dikasih 3 pilihan kan. Pilihan satu tuh saya terlalu optimis mungkin ya. Saya ngambil Unpad, tapi ternyata gagal. Masuk tuh di pilihan ketiga Unsri Teknik Elektro. Tapi nggak saya ambil karena bukan pilihan saya. Itu tuh waktu itu pilihan kakak saya. Itu cuman ya karena passion lah ya, gitu ya. Bukan waktu itu udah ngomongin passion ya? Iya. Padahal belum tahu apa itu. Wajar lah ya, wajar. Passion apa ya? Tapi jujur kayak itu tuh emang teknik elektro tuh aku mikirnya ini teknik elektro lulus apa ya? Jadi PLN kah? Gitu. Nggak terlalu berpikir panjang kan. Jadi teknik elektro tuh sebenarnya teknik apa dan sebagainya enggak. Jadi udahlah, daripada bingung kan, meskipun jurusannya emang bisa dibilang nggak terlalu general juga, tapi waktu dilihat prodinya, ternyata prodinya banyak juga. Itu sempet bingung nih, kira-kira apa. Sedangkan
balik ke diri sendiri tuh emang dari kecil tuh emang suka bahasa kayak gitu. Kebetulan kan dari SD ke SMP, apalagi SMP, dikit cerita tuh sebenarnya SMP tuh aku cuma 2 bahasa waktu SMP tuh, SBI kan. Jadi Indo Inggris. Oke. Itu tuh belajar kayak gitu tuh asik, Cak. Aku mikir kalau misalkan kuliah kayak gini asik gak ya? Itu yang pertama aku pikirin. Jadi Kayaknya udah kenal bahasa Inggris dari SMP sebenarnya. Sebenarnya Dan dari punya SD. ketertarikan dari SD. Dari SD Dan udah punya ada. ketertarikan di dunia bahasa. betul. Oke. SMP tuh full 3 tahun tuh cuman 2. Inggris Indo udah. Oke. Nggak ada bahasa daerah. Oke. Nggak ada. Jadi kalau misalkan ada orang lain, oh ternyata Mr. Jul itu Sunda ya orang. Tapi nggak ada wajah-wajah Sunda, Oh, nggak gitu ada ya? logat-logat Sunda, wajar. Soalnya dari kecil tuh cuma 2 bahasa, antara Inggris nggak gitu Indo. Wih, agak sombong Tapi pas dikit. waktu sampai di Sunda bisa mempelajari bahasa Sundanya atau enggak? Bisa bahasa Sunda tuh waktu SMA justru. Waktu SMA. Serius. Ada pelajaran bahasa Sunda tuh SMA. Itu Ada, pun ada adaptasi mengenal bahasa Sunda sampai berapa minggu, berapa bulan, sampai bahkan berapa tahun nih? kalau buat percakapan sehari-hari itu bisa sih Mbak. Tapi kalau misalkan yang bahasa yang halus, kayak buat seatasnya itu ngeblank banget. Kalau bahasa slangnya Wah. Sunda ya, hafal semua ya. Hatam. Kalau di Al-Quran itu udah hatam, Cak. Udah gak usah dipikirin, oh mau yang jorok, kotor sekalipun itu udah hatam, Cak. Udah mantap. Nah, waktu itu berpikir kan waktu SBM nggak diambil karena ngerasa ini bukan passion saya. Betul. Dan waktu itu ngerasa ngidentifikasi diri sendiri, passionmu apa sih? Apa Nah. yang kamu pengenin waktu itu? Itu ada juga sedikit cerita yang sangat-sangat sedih sih buat saya, Cak. Karena saya waktu dari kecil tuh dekatnya bukan ke kedua orang tua saya, tapi ke kakek saya waktu itu. Jadi kemana-mana tuh bareng kakek, ngobrol sama kakek. Sampai saya tuh waktu kakek sudah nggak ada itu bener-bener ngerasa kehilangan di situ. Itu tuh baru tertampar tuh di situ. Aduh, saya mau sosialisasi sama siapa gitu kan di situ. Cuman kalau mikir kayaknya kuliah juga ada ya bisa sosialisasi. Tapi saya dapat desas-desis nih isu. Katanya di Pare itu rame. Pare itu miniatur Indonesia. Oke. Terus saya mikir, apakah di perkuliahan itu miniatur Indonesia? Nah, di situ awal mulanya pikiran saya terbuka. Ah, udahlah. Saya putusin SBM gak diambil, saya berangkat minta izin ke orang tua ke sini. Di sini ya. Di sini. Nggak dimarahin waktu itu sama orang tua karena untuk lulus SBM kan nggak susah juga kan ya, kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi perjuangannya juga pasti itu kan. Pasti. Dan orang tua kan ya mungkin pengen ini ada kesempatan loh kamu masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Nah, waktu itu sempat ada konflik sama orang tua atau dimarahin sama abang gitu. Kalau konflik sih sebenarnya nggak terlalu konflik. Cuman kalau dimarahin sama abang. Sama abang. Soalnya itu pilihan dari abang saya. Kamu tuh dikasih pilihan udah keterima kenapa gak diambil? Kayak gitu. Cuman saya ngasih statement yang sangat-sangat apa ya? Ya mungkin tidak pada usianya gitu. Karena waktu itu saya terbilang masih muda, tapi saya ngasih statement belajar tuh nggak cuma satu jurusan doang gitu loh. Nggak cuma di satu tempat, ya bisa dibilang perkuliahan lah ya. Belajar itu masih banyak jalannya gitu. Aku tertarik sama yang itu sih. Tertarik yang belajar nggak harus di perkuliahan, belajar nggak harus di sekolahan gitu. Tapi betul. Kita bisa belajar di mana aja. Aku tertarik. Itu mendapatkan pemahaman seperti itu sejak dari kapan? Nah, itu tuh aku dapet kayak gitu tuh waktu ada bimbingan di kelas 3 sebenarnya. Itu tuh yang nge-distract pola pikir aku sendiri. Itu yang benar-benar ngetabrak nih. Ini orang tua sama guru BK dan wali kelas pun kalian tuh bagusnya kuliah gini. Tapi waktu ada bimbingan ternyata dibilang tuh yang namanya belajar tuh kita nggak harus fokus di satu tempat aja. Mau di luar sekolah, mau itu formal, semi formal, non formal bahkan sekalipun ataupun informal lah ya kita bilangnya gitu. Kita pun masih bisa gitu dapat yang namanya ilmu gitu. Bahkan kita cuma nongkrong aja bisa dapat ilmu. Itu saya kebuka lagi pikirannya. Iya juga ya. Apalagi ketambah ada teman yang bilang bahwa Pare ini tuh miniatur Indonesia. Wah, itu lebih iya nih. Saya langsung bandingin tuh, perkuliahan gak bakal mungkin miniatur Indonesia. Kayak gitu. Terus sampai Pare di sini akhirnya gimana? Wah, ekspektasinya terjawab atau? Terjawab banget. Terjawab banget ya. Terjawab banget. 2018 gitu kan kita belum kenal yang namanya COVID ya. Itu bener-bener yang namanya Pare itu bener miniatur Indonesia. Saya tempat temen itu pertama saya dapat temen tuh itu orang Jawa kan. Terus dapat lagi teman periode baru ada orang Sumatera. Dapat lagi teman baru ada orang Makassar. Oh itu bener-bener. Oh iya juga ya. Ini cuma di satu tempat tapi ada beberapa pulau yang masuk gitu kan. Terus dapat kultur baru juga.
Cuman yang benar-benar menjawab ekspektasi itu waktu pembelajarannya. Wah, benar tuh. Saya waktu itu sempat mikir kuliah tuh, oh, saya masuk kuliah, ambil jurusan, salah satu jurusan, lulus kuliah, saya kerja di jurusan tersebut. Bisa dibilang satu linear, tapi pintunya cuma satu kan. Nah, benar. Datang ke sini, alhamdulillah waktu itu ada tutor yang agak membimbing juga. Bukan agak sih, sebenarnya itu benar-benar ngebimbing. Sampai sekarang juga masih kerasa itu bimbingannya tuh. Kamu tuh kalau mau benar-benar lihat dunia, jangan dalam satu titik aja. Saya tuh belum ngeh, Cak, pertama. Maksudnya gimana ya? Oke. Aku nggak paham gitu kan waktu itu. Taunya waktu ngikutin pelajarannya, waktu itu kebetulan kelas vocab sama kelas speaking, tutornya sama itu. Kasih tahu, kamu kalau belajar bahasa, kamu bisa buka pintu dunia. Oh, belajar, oh ternyata benar, Cak. Banyak banget dengan belajar satu bahasa aja, nggak dilihat background kita, apakah kita prefernya ke matematika, biologi, kimia, dan sebagainya. Tapi kita nguasain satu aja bahasa Inggris. Bener-bener, Cak. Bener. Itu Tapi tuh kan itu menentang pemahaman orang pada umumnya kan. Maksudnya masyarakat kita selalu memandang bahwasanya kalau lu mau sukses, ya lu harus kuliah gitu kan. Nah, kan gitu. Dan bagaimana struggle-nya lu mempertahankan pemahaman itu. Dan pada akhirnya karena emang kadang-kadang kita dipaksa oleh keadaan kan. Kayak melihat pas waktu di Pari misal, banyak teman-teman yang udah lulus kuliah, banyak teman-teman yang background pendidikannya dari universitas yang bergengsi gitu. Itu kan membuat kita kayak minder, insecure dan lain-lain kan ya. Sehingga pada akhirnya dalam perjalanan kita menemukan bisikan-bisikan dalam hati dan pikiran kita, kayaknya aku harus kuliah deh, kayaknya harus kuliah. Kan ngerasa kayak gitu juga. sempat ada juga. Gimana tuh? Cuman kebayarnya itu waktu benar-benar saya ngabisin 3 bulan. Itu sedikit info juga sih ya, waktu itu tuh cuma ngambil 3 bulan di sini. Soalnya waktu itu tuh cuman coba-coba aja, bisa dibilang coba-coba. Niatnya itu kan emang mau lama di sini, cuman ambillah 3 bulan dulu. Ternyata waktu 3 bulan tuh bener-bener insight yang dan lain sebagainya, itu pengalaman bahasa lah, pengalaman meskipun di sini nggak ikut organisasi ya, tapi bersosialisasi sama orang banyak tuh bener-bener kayak orang dewasa dan orang berpengalaman lebih lanjut gitu kan. Baru tuh enak, oh saya harus bisa buktiin nih, saya nggak kuliah tapi saya bisa langsung kerja. Caranya dengan cuman berbahasa Inggris. Bener, saya buktiin waktu itu pulang dari sini tuh balik ke Bandung, saya langsung tes yang namanya TOEFL. Meskipun saya itu cuma fokus di speakingnya aja, tapi saya bisa ngepas TOEFL kurang lebih 512-an kalau gitu. Saya lupa itu 512. Habis gitu saya buktiin nih, saya harus benar-benar bisa megang pride saya gitu kan. Bisa naklukin lah ibaratnya. Orang lain tuh perspektifnya tuh saya bisa kerja kalau misalkan saya kuliah. Kalau misalkan saya nggak kuliah, saya nggak bakal dapat kerja. Saya patahin yang kayak gitu. Ternyata bener. Saya balik ke Bandung, saya ngambil tes TOEFL di salah satu universitas di Bandung yang pendidikan itu. Beres tes TOEFL, saya cari lowongan. Jadi konsultan bisnis. Alhamdulillah keterima, Cak. Soalnya kebetulan juga di situ tuh fokusnya itu emang di bahasa dan sosialisasi. Dan di perusahaan itu tuh nggak mandang yang sedikit pun yang namanya background. Nggak, background tuh dilupain semuanya. Yang penting apa tujuan kamu, apa prospek kerja kamu seperti apa, kayak gitu. Itu tuh bener-bener. Oh iya juga ya, apa yang kata tutor saya bicarakan tuh, satu bahasa aja kita tuh bisa ngebuka pintu dunia, emang bener. Soalnya saya cuma fokus di bahasa. Iya bener sendiri kan. Tuh. Dan itu nggak banyak orang yang punya karakter petarung seperti itu kan. Warrior. Loh, soalnya banyak kita yang pada akhirnya berubah karena keadaan gitu. Kayak misalkan kita dari awal nggak mau kuliah gitu, tapi kita punya jalan masing-masing, kita punya jalan kita, tapi kita di tengah jalan kita dipaksa untuk berubah gitu. Tapi pada akhirnya kamu kan bisa mempertahankan karakter itu dan pemahamanmu itu dan sampai keterima di bisnis consultant gitu ya. Dan bekerjanya sesuai dengan apa yang diminati, itu bahasa Inggris. Tepat sekali. Jadi pada akhirnya kesimpulannya adalah apapun kepercayaan kita, ya udah perjuangkan kepercayaan itu. Kita nggak harus menjadi apa yang diinginkan oleh masyarakat kita kan. Kita nggak harus apa yang diinginkan oleh keluarga kita. Tapi kita boleh kok memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu. Salah satunya adalah sudah dibuktikan oleh kakak Isul. Kakak. Nah, waktu itu sempat ada keraguan-keraguan juga nggak? Sempat muncul keraguan tuh waktu di kerjanya itu, emang bener-bener ragu banget. Soalnya kebetulan itu di kerjaan itu tuh ada jenjang karirnya juga kan. Terus dikasih tahu tuh,
sama manajer itu, kalau misalkan kamu pengen punya jenjang pendidikan jenjang karir yang lebih bagus, kamu juga harus punya jenjang pendidikan. Di situ tertampar banget, Cak. Serius. Cuman aku nggak terlalu fokus, yang penting aku kerja di sini fokus, bisa menghasilkan uang, bisa berbakti lah ya bilang. Beberapa bulan naik jabatan, bener kepentok, Cak. Serius, kepentok. Requirement bisa nginjak jadi manajer yang atas, itu tuh harus minimal ada S1. Wah, itu ketampar banget, Cak. Ketampar banget. Kesana kesini mikir, ya udahlah, mungkin bukan rezekinya ya, bukan jalannya gitu kan, bukan jalannya. Zulfikar ini tuh sebagai orang yang tidak memiliki jenjang perkuliahan, bisa menjadi IM itu gak bakal mungkin. Dulu tuh aku mikirnya kayak gitu, bener-bener mikir, wah udahlah ini mentok nih, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata ngobrol, cari lagi kenalan, cari relasi lagi, ternyata bisa, Cak. Oh ya? Alhamdulillah. Terus. Saya meskipun tidak berpendidikan gitu, bukan tidak mengikuti jenjang sekolah ya, maksud saya tuh nggak masuk ke perguruan tinggi ini. Tapi saya bisa dapat ijazah perguruan tinggi tersebut. Terus. itu sebenarnya cerita agak sedikit bukan menjelekkan sistem pendidikan di Indonesia gitu ya, di negara kita, tapi yang namanya oknum memang masih banyak tuh kan. Waktu itu tuh requirement menjadi IM tuh minimal S1 ekonomi atau enggak manajemen bisnis. Aku yang lulusan SMA, bisa dibilang fresh graduate ya, meskipun telat 1 semester lah ya, 2019 Maret atau April itu tuh ngelamar kerja tuh, aduh gimana ya, saya cuma SMA, tapi cita-cita saya itu terlalu tinggi waktu itu, saya pengen jadi IM, tapi saya SMA gitu. Akhirnya ngobrol dengan klien, ngobrol sama atasan, ya udah gini aja, gimana, kamu berani ngeluarin uang nggak? Kalau misalkan kamu pengen jadi sesuatu, kamu harus ngorbanin sesuatu. Itu. Kesini diajak ngobrol, oh ternyata bisa, Cak. Ada salah satu, ya bisa dibilang salah satu oknum lah, bukan oknum ya, apa ya, lebih halusnya pemain yang sudah mengorganisir gitu ya. Beberapa ratus orang di negara kita tuh memiliki ijazah tanpa masuk jenjang pendidikan. Dan saya salah satu orangnya, guys. Nah, kalau menurut aku sendiri poinnya bukan di situ sih. Tapi kalau menurut aku poinnya adalah di mana kita membutuhkan itu kita kejar kan. Betul. Sebenarnya poinnya kan di situ. Betul. Kita nggak harus kayak gini, misalkan kita nggak harus kuliah mati-matian, tapi kita nggak belajar apa-apa. Lebih baik kita di luar, kita nggak kuliah, tapi kita mendapatkan banyak hal di situ. Itu, setuju banget. Nah, kita biasanya akan terpaksa berpikir itu karena udah terpentok. Betul. Itu. Nah, jadi kalau misalkan kita berada pada fase yang sulit, sebenarnya itu adalah hikmah dan sebenarnya itu adalah peluang gitu untuk kita berpikir ulang gitu. Jadi starting point kita tuh di situ sebenarnya. Waktu kita jatuh, kita bisa, oh ternyata aku tuh salah jalan nih. Oh sesat nih. Itu emang bener, kesesatan tuh memberikan suatu jalan yang baru, entah itu sesat, entah itu tidak sesat gitu. Iya. Bener, waktu itu tuh emang bener-bener terpuruk, Cak. Aku yang pengen bener-bener bisa dibilang agak greedy juga ya, bisa dibilang pengen bisa nih gimana caranya punya mobil, rumah dan kendaraan pribadi dan aset sendiri lah ya. Mikirnya gimana ceritanya, oh ada jalan. Waktu kita terpuruk, saya, oh iya juga ya, kalau saya ngikutin obrolan atasan, kayaknya bisa. Tapi aku gak bakal tahu kan itu bisa atau enggak kalau misalkan gak dicoba. Waktu itu akhirnya, saya masih ingat itu Sabtu, malam Minggu waktu itu. Ada banyak yang nongkrong kan, teman-teman tuh ngajak, ayo Zul, nongkrong kafe sini. Apalagi di Bandung lah ya, yang namanya kafe itu udah kayak jamur di sana-sini. Benar. Cuman aku tuh kepikiran gitu, sama statement manajer itu bahwa, kamu tuh bisa menjadi seorang yang bersertifikat, tapi kamu tuh nggak masuk jenjang pendidikan tersebut gitu. Penasaran tuh gimana sih? Nelpon lah. Pak, kayaknya saya tertarik gitu dengan jalan sesat Bapak. Yang meskipun bisa dibilang itu ilegal juga sih, Cak. Kalau misalkan dilihat di sertifikatnya gitu ya, ilegal juga. Tapi waktu datang ngobrol-ngobrol, ternyata nggak terlalu ilegal, Cak. Soalnya nama saya juga masih tertera, masih terdaftar di, ya bisa dibilang instansi tersebut ya, bisa dibilang gitu. Jadi saya lebih yakin tuh, iya juga ya, kalau misalkan sertifikatnya ada, ijazahnya ada, nama saya tercantum di lembaganya, di institusinya ada, kenapa enggak gitu loh? Berarti kan nggak ilegal nih kan? Wah,
Akhirnya saya dipertemukan langsung dengan oknumnya, dengan pemainnya. Dengan pemainnya. Wah, saya tuh ngobrol panjang lebar, ditanya kenapa ngambil ini, kenapa pengen kayak gini. Terus berani gak nih kalau misalkan ada risiko dan lain sebagainya. Dan itu pun salah satu resiko terberatnya itu kena pasal, Cak. Jujur, kalau misalkan dibilang di kementerian nih, di kementerian yang nggak terdaftar nama saya, itu tuh saya benar kena pasal. Kena denda uang dan penjara, itu benar-benar. Di situ saya ngendor nih. Wah. Ini kayaknya bener-bener sesat ini. Tapi balik lagi nih, udah nyebur nih, tanggung mending nyelem gitu loh. Resiko dong ya. Bener, cowok. Cowok, masa nggak berani ngambil resiko. Waktu dikasih resikonya kayak gitu, udahlah tanggung gitu kan. Udah nyelup kaki ya, mending terjun nyelam gitu kan. Nyebur aja sekalian. Akhirnya nyebur, Cak. Mengeluarkan uang sekian banyaknya, dapat alhamdulillah. Itu bulan Oktober 2020. Oktober 2020 saya sah naik jabatan. Dengan yang cara sesat tersebut. Dengan perkumpulan pemain-pemain ngobrol, akhirnya bisa didiskusikan, oh saya naik jenjang berikutnya. Jadi sebenarnya poin yang saya dapetin dari situ, apa ya, kita menjadi seseorang tuh banyak jalannya gitu, Cak. Enggak cuman dalam hal kita tuh, oh kita masuk perkuliahan nih, kita punya alma mater nih, kita punya prodi, kita punya ibaratnya masuk BEM dan lain sebagainya. Kita tuh nggak yakin gitu, nggak tentu kita tuh bisa jadi seseorang. Banyak jalan gitu. Salah satunya jalan sesat yang saya pakai, yang diberikan oleh pemain tersebut. Tapi emang bener di situ. Wah, nilai kehidupannya itu bener-bener ngaco. Oke, nah waktu itu kan udah cita-citamu udah kecapek nih. Jadi apa namanya IM. Jadi IM. Oke. Terus kemudian sampai akhirnya resign. Why? Dengan perjuangan yang sebegitu resikonya, kamu pada akhirnya punya gagasan lagi. You have to move gitu. Gimana tuh? Nah itu sebenarnya ini tuh agak sedikit rahasia sih, cuman karena kebetulan perusahaan yang saya terjun ini itu tuh mudah menjadi rahasia umum di Indonesia khususnya. Bisa dibilang perusahaan pialang lah ya, jasa perantara perdagangan kan itu tuh emang orang-orang tuh punya stigma negatif bahwa yang kerja di pialang tuh adalah penipu. Aku gak terima kan, Cak, itu tuh aku kerja 18 bulan atau 1 tahun setengah ya kurang lebihnya kerja di bidang seperti itu. Aku gak ngerasa aku bukan penipu. Karena selama kerja, sampai bener aku resign, aku gak pernah yang namanya bikin rugi orang, nipu orang, ngambil duit orang, dan sebagainya, gak pernah. Aku tuh masih penasaran kan, kenapa sih gitu, ada stereotip negatif gitu loh. Yang perusahaan terbesar, teraktif pula gitu. Tapi kok masih bisa dibilang, itu tuh perusahaan penipu gitu loh. Aku sampai mikir, kayaknya harus diteliti lagi nih. Kebetulan dengan jabatan tersebut, saya bisa nge-reach lebih dalam informasinya ya. Informasinya lebih dalam, lebih ngena, dan ternyata, Cak, itu tuh emang bener ada suatu sistem. Dibilang sistem itu merugikan enggak, tapi tidak lebih memihak kepada konsumen, lebih memihak kepada pihak kitanya kayak gitu. Terus aku mikir kan, oh ternyata aku selama ini dapat duit banyak dari yang namanya transaksi, yang dari namanya bonus, gaji dan lain sebagainya. Itu tuh pengalirannya kurang bagus. Kayak gitu. Meskipun gaji di sana itu pakai dolar, Cak. Satu kali transaksi nasabah itu tuh $17. Bisa dibilang 170.000 lah buat satu kali transaksi ya. Tapi ternyata alasan tersebut yang benar-benar, oh kayaknya kalau aku kerja lebih lama di sini aku hidup gak bakal barokah gitu. Di situ. Jadi waktu itu emang sebenarnya kerjaanmu ngapain sih di bidang jasa perantara perdagangan itu. Perdagangan di? Sebenarnya perdagangannya antara penjual dan pembeli. Jadi kita itu sebagai fasilitator aja. Misalkan ada nasabah A nih, pengen ngembangin uangnya, tapi dia tuh cuma diem-diem doang, cuma transaksi gitu. Ya apa ya, bahasa gaulnya tuh trading, Cak. Trading. Pialang gitu. Pialang. Cuman ini tuh pialang tuh lebih resminya daripada trading lainnya. Soalnya kan udah terdaftar di Kementerian Perdagangan juga. Ada Bapepti, ada BPJ dan LKBI juga kayak gitu. Lembaga-lembaganya itu udah bener sah, udah keabsahannya itu udah bisa dipercayai kayak gitu. Terus keluar dari sana, melanjutkan perjalanan. Lanjutkan. Perjalanannya kemana? Kesini lagi.
Cuman jadi aku bisa ngatain universitasmu ya di sini. Ini tempat sekolahku ini kampung Inggris. Ini adalah universitas terbuka yang sangat terbuka. Oke, mantap. Iya. Relasinya itu ya bisa dibilang ya universitas Indonesia itu relasinya terpentok lah ya, enggak terlalu luas gitu. Tapi kampung Inggris ini relasinya enggak ada ujungnya, Cak. Iya, benar Ini relasinya enggak ada ujungnya. Mau negara mana, wah, ada di sini. Semua ya. Ada semua di sini. Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi mereka ketika melanjutkan perjalanan mereka ke luar negeri dan lain. Sangat luar biasa. Dan dulu saya juga nggak expect kalau saya bisa di sini juga gitu. Iya, kebetulan aja juga. Apakah dengan jalan coba-coba yang tersesat? Aduh. Cuman saya juga kalau percobaan pertama emang yang namanya percobaan ya. Cuman waktu selesai resign, saya berpikir kayaknya saya harus balik lagi deh ke jalan saya yang tersesat pertama itu. Belajar bahasa Inggris lagi. Terus saya juga dikasih tahu kalau misalkan emang bener-bener pengen merasakan dolar asli, ya udah ke luar negeri gitu loh. Waktu ngedenger kata luar negeri, saya langsung kepikiran kampung Inggris. Serius, saya nggak kepikiran kemana-mana lagi, nggak kepikiran kuliah, nggak kepikiran instansi kayak bisa dibilang apa ya, orang yang bisa memberangkatkan orang lain ke luar negeri gitu. Saya nggak mikir yang kayak gitu. Waktu dengar kata luar negeri, saya langsung inget Pare. Oke. Serius. Oh iya, Pare. Harus. Tapi pada akhirnya tetap punya keyakinan gak sih, I mean seperti ini ya. Kita kan nggak bisa egois terhadap apa yang kita yakini gitu kan. Betul. Mungkin ada beberapa orang yang punya keyakinan bahwasanya pendidikan itu penting banget gitu kan. Banget penting gitu. Yang strike banget pendidikan itu. Ya secara formal mereka menganggap itu penting gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kamu udah bisa ngebuktiin kalau kita nggak harus kok lulus pendidikan formal gitu untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Nah, pada akhirnya kamu punya keyakinan juga nggak sih, atau punya pemahaman baru bahwasanya pendidikan ternyata penting juga ya gitu. Punya insight baru di situ juga nggak? Ada sebenarnya, cuman nggak terlalu se-straight yang pertama kali gitu. Dan juga aku masih ingat dan ngerasain statement ini tuh nggak pernah ada yang ngelabrak gitu, Cak. Nggak pernah ada yang mematahkan statement ini gitu. Ini tuh aku dapat statement ini tuh dari lagu Adele, Cak. Yang you never know if you never try. Yang itu, Cak. Serius. Kalau aku dari lagu Coldplay. Yang mana tuh? Yang Fix You itu. Liriknya yang mana nih? Light will guide you home. Meskipun kita di dalam kegelapan nih, sesat tuh, ada lampu. Ada pencahayaan pasti. Dan itu juga ada liriknya juga yang mengatakan bahwasanya kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak bakalan tahu gitu. Betul. Kayak gitu. Itu, Cak, penting banget tuh. Ada yang bilang kita tuh apa ya? Pengen jadi orang baik tuh kita harus diam di tempat baik. Bisa diiyakan, bisa juga enggak, Cak. Karena kita diam di tempat yang baik, ada dengan statement yang baru-baru itu insecure ya. Oke. Nah, cuman yang saya rasain ya, Cak, saya gabung dengan sana, saya gabung dengan kelompok ini dan kelompok itu. Saya justru pikiran saya kebalik, Cak. Kita pengen tahu mana yang benar kalau misalkan kita di diem yang salah. Kita pengen tahu di mana yang salah kalau misalkan kita diem yang benar. Kayak gitu. Sama, saya juga nyobain kayak gitu kok. Saya tuh baik nggak sih? Gitu. Saya terjun ke hal yang jelek-jelek. Kalau misalkan di situ hati saya nggak enak, berarti saya nggak jelek nih. Saya nggak berada di tempat ini harusnya. Gitu. Saya nyoba lagi nih, kayak ya bisa dibilang yang condongnya tuh ke kebaikan terus gitu ya, dari pagi sampai malam gitu, mikir gimana nih cara kebaikan gitu. Saya ngerasa di situ juga, kayaknya saya juga nggak terlalu baik. Terus saya mikir, kayaknya saya nggak keduanya gitu. Tapi itu poin di situ, Cak, yang benar-benar bikin saya tuh harus kemana sih gitu. Saya tuh harus kemana gitu kan. Balik lagi, Cak. Sampai akhirnya menemukan nggak lo harus kemana gitu? Akhirnya menemukan, Cak. Menemukan ya? Serius. Waktu itu tuh saya lagi cari-cari info juga gimana caranya keluar negeri. Di situ saya stuck. Aduh, kemana ya? Saya ngambil relasi. Saya tahu relasi saya kayak gitu. Kurang bagus relasi saya. Ada bisa dibilang relasi saya itu kebanyakannya pemain. Kayak gitu. Saya mikirkan, relasi yang seperti itu tidak memberikan emang jalan kan yang penjual bagus. harus bermain kan ya? Betul. Ya, kalau jadi penjual nggak main ya kapan jualan kita bisa laku banyak kan? Kan gitu. Pasti. Itu ya kalau dari ilmu marketing
penting mungkin ya ada beberapa orang yang berkarakter gitu kan. Berkarakter dalam artian orientasi mereka bukan cuma cuan gitu. Tapi orientasi mereka adalah kepribadian. Jadi bisa Kepercayaan juga. kepercayaan. Jadi saling menguntungkan. Aku ngejual ini dengan nilai yang saya tawarkan dan kamu ngebayar itu sebenarnya membeli dari nilai yang bisa kamu manfaatkan. Betul. Kan itu transaksi yang saling menguntungkan. Tapi ya nggak dipungkiri juga banyak marketer sekarang itu yang penting mereka dapat cuan kan. Nggak peduli value yang didapatkan oleh si konsumen itu seberapa besar. Betul. Gitu. Dan jarang juga orang-orang tuh yang berpikir atau bisa dibilang yang berjualan lah ya, orang yang transaksi yang kayak gitu nggak pernah mikir ini tuh apple to apple gak sih gitu kan. Kita ngeluarin 50.000 tuh yang kita dapat tuh 50.000 gak sih. Banyaknya kayak gitu juga. Itu benar-benar yang menjadi tamparan kehidupan tuh yang itu, kita ngasih sesuatu ke orang tuh apakah orang tersebut memberikan ke kita lebih atau memberikan ke kita kurang, kayak gitu. Cuman stereotip yang kayak gitu tuh sebenarnya yang bikin orang-orang tuh bikin ragu, Cak. Serius. Dan saya pun mengalaminya, Cak. Saya pernah itu ngasih jasa, ya udahlah, nggak usah dibayar gitu. Tapi karena kepentok keadaan, kayaknya saya harus dibayar. Kalau terlalu gratis, saya dapat apa gitu kan? Ya meskipun ya bisa dibilang Tuhan kita juga sudah ngasih lah ya. Meskipun ya balik lagi ke hati kita, ke pemahaman kita. Kalau misalkan kita memberi, kita pun pasti ada diberi lagi yang lebih gitu kan. Cuma yang namanya orang manusia lah ya, pasti butuh feedback kan. Itu. Dan waktu itu saya ngerasa feedback saya tuh selama ini nggak sesuai ekspektasi saya. Kayak gitu. Satu-satunya yang bisa memenuhi ekspektasi saya ya Kampung Inggris ini. Wah. Makanya saya balik lagi ke sini, Cak. Dan saya betah di sini, tenggelam di sini. Saya bener-bener sekolah kehidupan ya. Betul. Bener yang buat teman-teman di sana yang cari kehidupan itu seperti apa, datang ke Pare. Soalnya ada filosofi seperti ini juga sih. Kampung Inggris itu kan ada di Kediri kan. Kediri. Jadi itu kalau kalian pengen menemukan diri kalian, datang ke Kediri gitu. Ke diri kalian gitu. Ada filosofi seperti itu. Saya baru tahu, Cak. Selama saya bertahun-tahun hidup saya belum pernah, Cak, ke diri juga ya. Kembali ke kedirinya sendiri. Iya, kembali ke diri kamu gitu. Jadi untuk menemukan diri kamu, coba datang ke Kediri ya. Karena kamu harus menyelesaikan dengan dirimu sendiri dulu sebelum kamu harus menyelesaikan diri orang lain juga gitu. Betul. Kan ya banyak orang yang juga mengalami hal seperti itu, ternyata dari Kediri mereka menemukan wow, this is me gitu. Akhirnya sampai betah banget di sini ya. Itu bener-bener. Saya waktu beberapa bulan yang lalu tuh baru ngerasain, oh emang bener saya tuh harus di sini, Cak. It's me gitu loh. Whenever I'm having a bad day, having a good day, whenever that comes to me gitu kan. Cuman kok saya enjoy gitu. Mau saya terpuruk, mau dengan beban apapun ya, beban saya harus belajar lah, saya harus memiliki tanggung jawab yang di luar belajar lah. Tapi kok saya bisa enjoy gitu loh. Berarti bener saya di sini. Selanjutnya tuh berarti selesai dari kuliah kedua di Pare nih. Belum lulus ya? Iya, belum lulus ya. Sebentar lagi kan lulus ya. Tinggal menghitung hari, Cak. Menghitung hari saya lulus. Ini kan kuliah fase kedua, berarti S2 lah. S2 di Pare gitu. S1-nya 3 bulan. Mantap. What's the next journey? Actually, I have a lot of things that I have to achieve, but the things that I have to achieve first is I have to go to abroad. Cari kerjaannya. Cari experience di luar negeri itu, saya yakin di luar negeri itu bakal lebih berat daripada tinggal di Indonesia. Kayak gitu. Karena duitnya atau karena experience? Duitnya sih sebenarnya. Yang paling pertama itu sebenarnya uangnya, emang bener. Jujur kalau misalkan satu-satunya alasan saya keluar negeri itu emang uangnya. Karena pada akhirnya kita harus hadapkan dengan kenyataan bahwasanya memang uang itu enggak penting, tapi semua hal itu butuh uang. Serius. Pelumas yang paling bener licin tuh uang gitu loh. Ini tuh segalanya tuh bener. Emang ada lah ya yang bilang segalanya itu membutuhkan uang ya. Tapi ada bilang uang itu bukan segalanya. Tapi waktu dilihat kenyataan, tertampar oleh kenyataan uang itu segalanya gitu. So next question is, kan hari ini banyak orang
Kayak soalnya aku ngelihat dari perspektif lu sendiri tadi, panjang kita ngobrol, lu nggak ada khawatirnya sama hidup lu gitu, nggak ada khawatirnya sama sekali gitu, pede-pede aja ya, keep moving on gitu. Betul. Jadi nah hari ini kan banyak generasi kita yang generasi lembek ya, termasuk mungkin saya gitu. Saya juga. Maksudnya dikit-dikit self healing, self reward, terus kemudian merasa toxic, merasa kayak ini bukan passion saya, insecure sana sini, terus kemudian bertanya tentang kita hari ini ngapain sih, apa yang kita kerjakan, kedepannya kita bakal ngapain dan lain-lain gitu kan. Banyak orang yang berada pada fase ini hari ini tuh. Dan dari tadi kita diskusi, aku ngelihatnya nggak begitu adanya dengan kamu gitu. Nah, apakah kamu juga ngerasa hal seperti itu atau bagaimana perspektifmu melihat hari ini? Salah kaprah orang sekarang itu. Kita insecure ya udah kita gak gerak. Kita malu udah kita gak gerak, salah. Kalau kita misalkan insecure, oh itu limit kita. Kita harus nge-break limit itu. Kayak gitu. Banyak banget, apalagi di kampung Inggris. Saya datang ke kampung Inggris belajar bahasa Inggris, tapi waktu saya datang ke sini saya insecure. Bodoh itu. Jujur bodoh. Lu tuh datang jauh-jauh ke sini gitu loh. Dari sana tuh lu tuh gimana caranya gue datang ke kampung Inggris tuh speak English well gitu kan. I'm able to speak in friendly gitu loh. Tapi datang ke sini lu terpentok karena hal insecure. Langsung balik lagi. Yang kayak gitu tuh. Bener-bener goblok banget ya. Atau mungkin karena insecure akhirnya mengurung diri di kamar gitu. Betul. Ditanya tuh, kamu kenapa gak masuk insecure, Mister? Tolol yang kayak gitu tuh. Insecure ini yang ngeganggu kehidupan kita tuh sebenarnya. Iya. Lebih baik kita menantang diri dan keluar dari limitation itu ya. Kita tuh harus bener-bener ngedobrak limit kita gitu loh. Pintu tuh banyak gitu. Bukan cuma satu itu doang. Apalagi kita yang udah bener-bener kita tuh pride kita tuh pengen belajar gitu loh. Datang ke sini tuh cari ilmu. Datang ke sini insecure. Malah main dan lain sebagainya lah itu. Jadi untuk menjawab sebuah masalah, gimana caranya berhenti insecure? Jangan insecure. Betul. Gimana caranya berhenti overthinking? Jangan overthinking. Oke, that's all. Obrolan yang sangat luar biasa. Terima kasih kedatangannya tamu yang sangat luar biasa. Sama-sama. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Kita akan membicarakan banyak hal lagi tentang perjalanan. Karena kita harus menciptakan cerita-cerita kembali. Betul. Gitu ya. Oke, that's all for today. Thanks for watching and see you in the next episode. Yuhu. Mantap. Wah.